Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi dimanapun berada. Kembali pada sore hari ini, hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, kembali saya memberikan informasi. Wakil Rakyat Tebo tegaskan manajemen PT LAJ harus bayar upah pekerja mogok kerja. Sementara salah satu wakil DPRD Kabupaten Tebo, Idai, aksinya sah sesuai prosedur. Untuk berita sendiri saya rilis dari suluhnegeri.com Muaro Tebo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tebo menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU bersama sejumlah organisasi pemerintah daerah Tebo, OPD, manajemen PT Lestari Alam Jaya, PT LAJ, dan serikat pekerja yang menaungi dan mendampingi karyawan pekerja di perusahaan PT LAJ di ruang rapat kantor DPRD Tebo pada Selasa 17 Januari 2023. RDPU yang digelar lintasi komisi tersebut dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tebo, Samsul Rizal, dengan didampingi oleh Aivandri AB dan sejumlah anggota DPRD Tebo dengan agenda menindaklanjuti surat laporan dari Kongres Serikat Pekerja FSPSI terkait dengan perseteruan konflik antara para pekerja dengan pihak manajemen PT LAJ yang berujung pada terjadinya beberapa kali aksi mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan perusahaan tersebut atau PT LAJ. Karena perusahaan dinilai telah merampas hak-haknya sebagai pekerja dengan tidak menerapkan perlakuan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Dalam pantauan media ini, RDPU yang digelar lintas komisi tersebut diketahui bahwa perlakuan hukum dan menjadi tuntutan dalam aksi mogok kerja karyawan PT LAJ diantaranya mengenai status para pekerja, pengadaan fasilitas kesehatan Faskes dan fasilitas pendidikan dalam wilayah kerja areal izin PT LAJ. Kemudian terkait dengan keselamatan pekerja yang bekerja berdampingan langsung dengan satwa liar atau binatang buas serta kejelasan status pekerja PKWT, PKWTT. Dapat diketahui bahwa sebagian besar isi poin-poin yang dituntut oleh pekerja tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait ketenagakerjaan. Kewajiban wajib bagi setiap perusahaan untuk menyiapkan dan mengadakan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta juga wajib bagi perusahaan memperlakukan para pekerja sesuai ketentuan berlaku dengan memperjelas status hubungan kerja karyawan dengan perusahaan dalam kurung perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Kemudian berkaitan dengan keselamatan pekerja serta upah pekerja terhadap aksi mogok kerja sah yang dilaksanakan oleh PUK, KSP, FSPSI, PT LAJ. Dalam RDPU, Samsul Rizal dalam menyampaikan saat pimpinan rapat setelah mendengar keterangan dan penjelasan dari Dinas Perindaknaker Kabupaten Tebo yang disampaikan oleh Ali Bato Kabid Naker bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerja karyawan PT LAJ telah sesuai prosedur dan ketentuan berlaku dengan tegas meminta agar pihak manajemen PT LAJ untuk membayar upah gaji semua karyawan yang melalui aksi mogok kerja. Karena aksi mogok kerja karyawan telah sesuai dengan ketentuan dan sah seperti yang disampaikan Naker tadi, maka saya selaku wakil rakyat minta agar pihak manajemen perusahaan untuk membayar ganti karyawan yang ikut aksi mogok. Selanjutnya dalam RDPU tersebut menanggapi keluhan pekerja terkait dengan status perusahaan apakah itu PT LAJ
atau PT RLU dan juga Mixelin, maka dirinya meminta agar perusahaan dapat memperjelas status hubungan kerja pekerja dengan perusahaan. Agar jelas dan tidak bikin bingung, sebagai pemberi kerja cukup yaitu satu nama saja, jangan yang memberi kerja lain, yang memerintah lain. Satu nama saja, karena yang kami akui berdasarkan keterangan perizinan hanya PT LAJ yang memiliki izin di Kabupaten Tebo, imbuhnya. Kemudian mengenai fasilitas yang merupakan kewajiban dan hak bagi karyawan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan materi tuntutan karyawan dalam aksi mogoknya, Samsu Rizal yang akrab dipanggil Ide meminta agar pihak manajemen dapat segera untuk menyelesaikannya. Kami minta agar perusahaan segera memproses dan menyelesaikan tuntutan karyawan, mengingat semua itu amanat dan sesuai ketentuan berlaku. Soal status karyawan, PKWT dan PKWTT yang katanya dalam proses agar diselesaikan dalam 1 bulan ke depan. Terkait dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan, jika ada kendala soal perizinan atau lainnya, segera saja datang ke kantor kami. Kantor DPRD akan kami bantu tendesnya. Lebih jauh di dalam forum RDPU, setelah mendengar banyaknya isu yang mencuat dalam forum rapat tersebut, selain isu fasilitas dan ketenaga kerjaan, ada isu lain tentang adanya keberadaan kumpulan hewan gajah dan binatang buas seperti harimau yang kerap melintas dalam areal kerja dan mengancam keselamatan pekerja di areal izin kerja PT LAJ. Ide memutuskan turun dan melihat langsung situasi dan kondisi di lokasi kerja, kantor dan pemukiman karyawan PT LAJ pada Selasa depan tanggal 24 Januari 2023 bersama sejumlah anggota DPRD Tebo dan pihak lainnya. Selasa depan kami anggota DPRD akan turun guna melihat langsung situasi dan kondisi di PT LAJ, dan saya minta Pak Harsoro, pihak manajemen PT LAJ, hadir juga di lokasi itu, ujar Ide menegaskan. RDPU diakhiri dengan penandatanganan notulen dan berita acara rapat dan dibacakan oleh Aivandri AB, unsur pimpinan dan koordinator Komisi 2 DPRD Kabupaten Tebo, Haj Romi Faisal. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada sore hari ini. Ternyata di Kabupaten Tebo terkait permasalahan tenaga kerja di PT LAJ hari ini sampai ke meja DPRD Kabupaten Tebo. Mudah-mudahan pada sore hari ini admin berharap pada sengketa dan adanya aksi-aksi mogok yang dilakukan oleh karyawan PT dan pihak manajemen untuk bisa diselesaikan dengan cara-cara yang elegan dan santun tentunya. Itu saja. Selamat sore. Salam sehat untuk negeri. Salam. Ya. Tapi syukurnya transaksi untuk pengambil alihan ini bisa diselesaikan. Sehingga kamu masih bisa lanjut sampai sekarang, dan ini memang juga sedang ada perapian kembali bagaimana untuk proses-proses internal ini menjadi lebih baik. Kira-kira itu Pak untuk RLU. Jadi memang RLU ini adalah induk perusahaan dari LAJ di Tebo, Royal Lestari Utama, dan anak perusahaannya di sini Lestari Asri Jaya dan Wana Mukti Wisesa. Berarti induknya ya? Induknya Pak. Jadi seperti misalkan kalau kita sebagai perseorangan juga bisa beli saham ya perusahaan TBK. Nah tentunya kita sebagai perseorangan tidak perlu memiliki izin terkait bidang perusahaan yang kita beli sahamnya. Udah masuk ke bursa gitu ya? Kalau ini kan contoh nih Pak, ini kan contoh. Ya. Jadi memang tentunya kami sebagai perusahaan punya komitmen ya, dan akan selalu berupaya memenuhi regulasi-regulasi yang ada.
Nah ini kan terkait izin yang sangat mendasar untuk LAJ beroperasi di Tebu. Ya, jadi kami pastikan itu sudah dipenuhi. Bapak-bapak mungkin bisa cek ke dinas terkait ya. Hari ini mungkin PTSP untuk izin dari LAJ. Kalau diperlukan nanti kami akan koordinasi juga dengan PTSP. Kalau ada dokumen-dokumen terkait LLU yang diperlukan. Ya, ini Pak Arsul. Jadi kan saya kan sudah ke kantornya langsung di Barito sana dengan Pak Kolonel Simbolon ini sudah dapat tahun 2011 itu dia masih komisaris utama ya. Ke lapangan sudah ada beberapa kali juga konflik, tapi saya baru kali ini mendengar PT RLU ini Royal Lestari Utama ini. Nah, jadi apakah memang ada akuisisi, apakah memang ada tadi antara joint venture tadi memang mengalihkan sebagian atau seperti apa? Kami memang tidak ada persoalan sih sebenarnya, siapapun yang penting dari awal dulu katanya